Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas pertama dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu tentang persoalan ekonomi. Nah, pada awal peradaban manusia, akan kebutuhan itu selalu meningkat. Namun, alat untuk pemenuhan kebutuhan manusia itu sangatlah terbatas. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan yang selalu meningkat ini, namun dengan alat pemenuh kebutuhan yang sangat terbatas, ini menyebabkan diperlukannya sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu ekonomi. Karena persoalan-persoalan pokok perekonomian yang diharapkan itu mampu dipecahkan melalui ilmu ekonomi gitu. Selanjutnya poin kedua yaitu batasan. Nah, kata ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu sendiri berarti rumah tangga, sedangkan nomos artinya aturan, norma-norma atau pengelolaan. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana supaya tiap-tiap individu, tiap-tiap rumah tangga atau masyarakat bisa mengelola sumber daya yang mereka punya untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil seperti produsen dan konsumen ke dalam unit ekonomi yang lebih besar. Dalam suatu sistem ekonomi tercakup nilai-nilai kebiasaan, adat istiadat, budaya, hukum, norma-norma, dan kesepakatan akan tujuan bersama, serta otoritas dan kemampuan atau kekuasaan untuk menggerakkan sumber daya yang ada untuk tujuan bersama. Doktrin atau aliran pemikiran ekonomi yang dipakai ditentukan oleh kondisi lingkungan masyarakatnya. Setiap kelompok masyarakat di suatu tempat menganut doktrin atau filsafat atau aliran ekonomi yang berbeda-beda variannya. Variannya itu sangat banyak, mulai dari doktrin Yunani kuno, aliran fisiokrat, klasik, neoklasik, sosialisme, sampai ekonomi klasik baru. Karena aliran pemikiran ekonomi yang sangat banyak ini, diperlukanlah suatu mata kuliah khusus untuk mempelajari berbagai macam aliran pemikiran atau pandangan ekonomi tersebut gitu. Kemudian poin yang ketiga yaitu ruang lingkup. Pada bab pertama sebagai bab pendahuluan, ada pembahasan tentang persoalan-persoalan ekonomi seperti batasan tentang ilmu ekonomi, sistem ekonomi, dan sejarah pemikiran ekonomi, ruang lingkup, serta manfaat dari mempelajari perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Pada bab 2 berisi pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonomi pada era praklasik. Lalu pada bab 3 khusus membahas pemikiran-pemikiran dari tokoh utama kaum klasik yaitu Adam Smith. Pada bab 4 akan ada pembahasan tentang pemikiran dari tokoh-tokoh klasik lainnya seperti David Ricardo, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, dan John Stuart Mill. Selanjutnya dari bab 5 hingga bab 6 akan ada pembahasan pemikiran-pemikiran tokoh sosialis komunis. Di dalam bab 5 ini akan dibahas pandangan dan pemikiran ekonomi dari aliran sosialis sebelum Marx. Kemudian dilanjutkan pada bab 6 dengan mengkhususkan pemikiran-pemikiran sosialis dari tokoh utamanya sendiri, yaitu Karl Marx. Pada bab 7 ada uraian berbagai pemikiran tokoh-tokoh sosialis lainnya. Lalu pada bab 8 diuraikanlah bagaimana pakar-pakar dari kubu neoklasik seperti Jevons, Walras, Menger, dan Marshall mematahkan pemikiran Marx terhadap sistem liberalnya yang dianjurkan kaum klasik. Lalu pada bab 9
membahas pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh yang aliran pandangan ekonominya itu agak lari dari pemikiran utamanya. Selanjutnya pada bab 10 membahas pandangan dari aliran kelembagaan dengan tokoh utamanya yaitu Thorstein Veblen. Selanjutnya pada bab 11 membahas pandangan dari pemikiran-pemikiran ekonomi modern yaitu Keynes. Lalu pada bab 12 dijelaskan pula pandangan dari pendukung Keynes. Selanjutnya dari bab 13 sampai bab 15 diuraikanlah pemikiran baru tentang langkah dalam mengatasi ekonomi yang terjadi pada tahun 80-an. Kemudian poin terakhir yaitu manfaat dari mempelajari sejarah pemikiran ekonomi dan sistem perekonomian, yaitu dengan kita mempelajari sejarah pemikiran ekonomi dan sistem perekonomian ini, kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi, dan kita juga bisa mengetahui teori-teori yang digunakan dalam menghadapi problema-problema ekonomi. Kita juga mengetahui kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap pemikiran ekonomi. Dan semua itu bisalah kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah atau problema perekonomian yang dihadapi negeri ini, baik itu sekarang maupun pada masa yang mendatang. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.